Ya udah denger step aja di mana, gocek-gocek, lempar util, lempar smoke. Tapi sejauh ini kalau kita lihat Alpha nih yang paling deket sama banyaknya pemain-pemain dari Roy. Masih ada waktu 1 menit. Oh sorry, udah 50 detik. Uts, ada yang voting. Alpha, belakang lu Alpha. Oh dia pasti nggak bisa denger gue. Tapi ternyata dari Krypton yang mendapatkan seorang Mango. Untungnya masih ada Krypton di belakang sana yang bisa melakukan backup. Tidak jadi Alpha untuk terkena tembakan, tapi apa daya Juke pun memberikan backup yang sangat baik dari bagian second floor-nya, dari bagian bridge, dari bagian jembatan. Alpha sangat dekat dengan Hui Kwang. Akankah Alpha menang? Lempar molotov, ide yang sangat baik sekali, tapi ternyata membuat pemain dari Roy keluar dari kandangnya, menembak ke arah bagian depan, dan Hui Kwang menghabisi seorang Alpha. Selesai kembali ronde ketiga dimenangkan oleh Roy. Wah, udah mulai bisa ngebaca ya cara mainnya. Ini kayaknya mindset Roy, dapetin Rosemary, kita menang roundnya. Gitu kayaknya yang ada di mindset mereka. Karena berkali-kali ketika kita ngelihat Rosemary ke knock atau nggak Rosemary-nya udah ke end, udah pasti Roy kayak gampang banget gitu untuk mengontrol sisa-sisaan yang ada di depan mereka. Dan ini adalah tempat dimana kita tadi harus menunjukkan rasa berperikudaan ya. Karena ada kuda yang selalu menjadi bulan-bulanan peluru oleh tim-tim yang bertanding. Sebuah setup smoke. Oh sekarang ada smoke setup kayak gini Jil ya. Ada apa namanya? Wah ini dilempar dari sini termasuknya ke sana gitu. Ada setup smoke, setup net yang bisa langsung ke arah lawan gitu. Baru, ini baru. Smoke di broken wall. Ini buat naik ke atas. Betul. Coba kita lihat. Berhasil. Taktik Rosemary. Ini gue ngeri banget dah lihat Rosemary dah. Sumpah itu Rosemary. Tenang. Rosemary. Ini King Mary, bro. Tesis. Nah. Itu dia. Astaga. Ada kuda di sebelah kanan yang masih belum ada yang menunggangi. Sementara genteng depan juga sudah dijaga oleh seorang Hui Kwang. Ada sebuah flank dari seorang Alpha mengambil rumah bagian kanan dari sisi pertahanan Roy. Sudah mulai direspon, marking diberikan juga. Prone shoot menuju ke arah Alpha masih belum diberikan. Masih memantau pergerakan dari Alpha. Sementara 3 pemain dari Alter Ego berada di arah tengah. Dari arah posisi mereka saat ini. Alpha sudah masuk ke lantai 2. Makannya cuek ya, nggak bawa tas ya. Gue baru ngeh lagi pelornya Infinity. Gak ada batas dari peluru-peluru yang mereka bawa. Mau nge-spray sebanyak apapun, mau nembak apapun gak akan habis peluru yang dipunya oleh masing-masing pemain. Sementara 2 mata tertuju ke arah keberadaan dari seorang Alpha. Cukup bersabar ya kepencet dikit gak apa-apa lah ya dari K. Kita melihat penyebarannya dari Alter Ego. Alpha sendirian, 3-nya di kiri. Masih 2 menit. Jadi kayaknya dari Alpha juga masih ada waktu buat regroup. Ketika dapat informasi Alpha lagi regroup ke arah bagian kiri. Sempat ditembaki untuk beberapa saat. Tapi pastinya regroup berhasil dilakukan. Ini bakal rada lama sih. Karena ini compound to compound. Ada jarak sekitar 50 meter di antara keduanya. Dan belum ada opening knock. Nggak ada yang buka badan kan? Nggak ada yang nge-tap. Nggak ada yang nge-pick. Semuanya nge-hold. Ah ya udah. Ini sih nunggu waktu sih kalau begini. Ini bakal nunggu kayak tadi waktu nggak sih, sama Jel? nunggu. Iya. Nanti nunggu waktu tiba-tiba. Pakai mobil ya. Iya, tiba-tiba habis pakai mobil, smoke maju ke depan. I see. Akan terjadi template yang sama lagi kayaknya ya. Kayak di round-round sebelumnya, kayak di game-game sebelumnya dan match sebelumnya juga. Molotov sudah mulai dilemparkan juga. Ini terlalu cepat deh melempar molotov. Dan Rosemary menerima tembakan begitu menyakitkan. Hilang tadi 50% health bar-nya dia. Harus melakukan boosting. Dan ini dia. Mobil gaming Alpha pun berputar. Krypton mendekat, granat dilemparkan. Terdengar lompatan dari seorang Mango. Itu kelihatan tidak memegang senjata dan akhirnya mengganti dengan menggunakan Thompson. Dan Krypton bisa mendapatkan 1 Mango ditumbangkan begitu saja. Masih mencari ke dalam bagian smoke yang lainnya lagi. Tapi tabrak gaming dari seorang Alpha. Ada sebuah gerakan Afgan kalau kata Jelly tadi. Menuju ke arah pemain-pemain dari tim Roy. Masih ada 2 melawan 2. Kali ini Alpha ada jump shoot dan through the smoke yang masih belum bisa membuahkan hasil. Last man standing untuk tim Alter Ego. Rosemary lah yang menjadi kunci kemenangan untuk Alter Ego saat ini. Berarti Rosemary sampai last moment Alter Ego menang roundnya. Iya. Jangan sampai keculik duluan ya intinya. Tapi gue nonton apaan tadi? Puyeng banget coy. 1 kenok. Dibayarin temennya. Kenok balik.
temennya lagi kenok. 2 kenok. Bayarin balik 2, 3. Nah, puyeng dah. Asli. Soalnya di dalam smoke kan, terus kayak ya udahlah gua tembak aja, yang mana yang penting kena gitu di segala katanya. Tapi kita melihat ke ronde 5, 1 bakaran molotov yang membuat Royka knockdown. Ada sebuah opening yang cukup baik, bahkan 2 knockdown berhasil didapatkan oleh Alterigo Ares. Here we go, langsung maju aja lah bro, tabrak ke arah bagian depan. Krypton dengan M249-nya langsung sapu rata. Habis ronde kelima dimenangkan oleh Alterigo Ares. Bisa gak sih semua round open field aja? Sumpah dah. Semua round open field dah. Serius. Semua round dibikin open field. Seru banget cuy ngeliat Alterigo kalau open field. Udah kita bahas tadi dari game 1 kan Jel di match ini. Kalau misalkan ini open field bakal ger banget. Dan lihat naiknya Rosemary ke atas tram. Kagak ada pelan-pelannya kayak kita ngelihat Roy tadi naik ke atas tram tuh. Kagak ada remnya ini bocah. Selama kaki gua masih bisa jalan, selama dengkul gue masih tidak kopong, gas terus. Gila coy. Bener-bener digas terus. Dan Alpha yang ngegas ke depan pun akhirnya udah menarik mundur ke arah belakang. Karena sepenglihatanan gua gak ada healing item deh yang dipunya sama player-player ini. Soalnya setiap nge-shoot ya, gue gak ngelihat ada healingnya yang dipunya. Kayak yang bandage atau kit, medkit, kayak cuma boostingan doang tuh yang dipunya kan. Apakah hanya dimodalkan 1 painkiller dan 1 energy drink doang? Kayaknya tergantung ronde deh. Tadi ada ronde yang punya, ada ronde yang nggak ada gitu. Tergantung mapnya aja. Ya so far sih boostingan yang kita lihat gitu. Dengan utilities ya. Kayak senjatanya juga kan based on map areanya. Kayak tadi ada, betul. Ya kan? Kayak tadi ada yang pakai DBS, ada yang tadi dikasih M249, ada yang dikasih PP Bison. Ada jadi Thompson juga tadi kalau nggak salah. Lu udah nggak bisa milih gitu. Ya udah senjata yang ada lu pakai aja gitu. Jadi memang menurut gue juga sekarang main PUBG Mobile udah nggak bisa milih-milih senjata sih kayak dulu. Oh gue mau M4, gue mesti Scar L, itu nggak bisa. Semuanya harus bisa dipakai sekarang, bisa dimaksimalkan. Seperti tadi tembakan menuju ke arah Rosemary ya dari belakang jendela gudang. Sering sekali kita melihat momentum ini fight di bagian tram atau apa ya namanya ya? Apa sih bahasa istilah kata kerennya? Crane tower. Crane itu dia. Crane tower ya. Oh, ini yang kemarin bikin macet ke arah utara ya. Sempet kan, gak kemarin banget sih. Beberapa waktu lalu lah. Cuma pengen ke sana aja gua. 2 jam tuh berasa ke Bandung gua ya. Oke, kalau gitu. Priok ya? Iya, intermezzonya cukup lah ya. Itu kayaknya sampai jakbar-jakbar soalnya macetnya yang gue lihat tuh. Tapi kita kali ini bakal move on karena gak ada kemacetan yang menumpuk di arah dermaga ini. Semuanya lancar, proses distribusinya juga lancar. Nah, ini baru singa. Yang tadi kucing. Ini kucing, pasta, matanya sipit segaris itu kucing. Aduh, capek banget gua. Kalau gua yang ngomong singa. Gimana ya? Singa dari mana putih? Singa tuh oren. Singa itu kucing juga kan? Iya, tapi beda ini, beda family. Dia kucing juga. Berarti kucing dibilang singa juga gak apa-apa kan, masih sama-sama kucing. Harimau juga kucing. Iya. Kecuali tadi bapak-bapak bebas tuh, gue bilang ada singa baru. Tuh ya. Bebas. Bapak-bapak bebas, sebebas-bebas yang orang-orang ini lagi lakukan. Tembakan-tembakan bebas menuju ke arah bagian depan. Dan K akan mendengar satu step di arah bagian kanan. Apa yang K lakukan? K hanya mindik-mindik saja. Sama-sama melakukan healing. Ternyata ada first aid di depan sana. Dan Daybot dengan low health-nya masih bisa menembak. Dan ternyata satu di absen. Rata semuanya. Alterigo Ares win the round. Itu bug observer ya? Soalnya gue ngeliat Daybot kayaknya cuma nempel di dinding. Gerakan-gerakan toke gitu loh. Kayak nempel. Ternyata dia nembak ya. Karena pas gue lihat di Elimpitnya dia ada ngenokin, dia ada nge-end. Aduh, I see. Dan buat kalian ya yang mau nyobain mode WoW seperti ini tuh kodenya ada di bawahnya Alter Ego. Ada creation code-nya di 2241105. Tinggal kalian mainkan aja mode WoW-nya di in-game di PUBG Mobile yang sudah kalian download pastinya. Dan Rosemary tumbang, ada sebuah tracking dilakukan Juke. Link 5 di cancel untuk bisa memberikan zoning out
Karena pemain dari Alter Ego dan Daybot masih ada di arah high ground. Rosemary belum diselamatkan. Alpha masih berfokus untuk melipir ke arah kiri. Krypton pun berhenti dan Krypton pun tumbang. Revive-nya di cancel untuk yang kedua kalinya. Dan kondisi berimbang 2 melawan 2. Ada satu orang di bagian kanan kah yang ditugaskan untuk menjaga angle-nya menuju ke arah Daybot. Ada satu granat yang dilemparkan tapi Daybot granatnya masih belum bisa mendapatkan pemain dari tim Roy. Ada satu molotov yang bakal dia lemparkan langsung begitu saja. Dan Rosemary, bleeding out sudah terjadi. Rosemary gak bisa diselamatkan lagi. Dan Krypton yang masih menjadi mata-mata di tengah knockdown-nya dia. Alpha memberikan sebuah tracking namun masih belum bisa mendapatkan knockdown. Hanya low health saja dari seorang Hui Kwang. Yes, dan dimana dari Alter Ego? Daybot, Alpha, apa yang akan mereka lakukan? Dua pemain yang masih aktif saat ini. Sudah tidak ada frag nades lagi di dalam tas dari seorang Daybot. Mau revive pun nggak bisa, seperti setoran nyawa kalau misalkan mau revive. Bahkan mobil demi mobil sudah mulai maju menuju ke arah seorang Daybot. Juke tidak terabsen, malah dia yang terlindas. Daybot, oh no, membuat Alter Ego hanya menyisakan Alpha seorang diri saja. Akan berusaha menembak ke arah Hui Kwang terlebih dahulu, tapi ternyata teman-teman dari Roy yang langsung membackup dari bagian kejauhan. Ronde ke-7 untuk Roy Esports. Ini tumben nih, open field sampai AE kalah nih. Soalnya berdasarkan track record open field mereka menang mulu nih. Cuman ini aja tiba-tiba blunder, mungkin karena 911-nya tadi nggak terpanggil dengan sempurna ya untuk seorang Rosemary. Karena yang kenok pertama kan Rosemary. Ingat guys, ketika AE bermain agresif kuncinya adalah Rosemary. Rosemary kenok agak belepotan pasti, tapi kali ini Rosemary masih belum kenok, malah dia yang memberikan knock ke arah pemain dari lawan, bahkan N langsung dia kirimkan. Ada satu pemain yang hilang dari tim Roy. Sebuah distraction dengan menggunakan mobil tadi, tapi kayaknya tidak terlalu mendistract fokus dari Alter Ego. Krypton pun sudah mulai mengeker kembali. Alpha memberikan tanda. Ada orang di balik batu sudah mulai di marking ke depan sana, bersembunyi di balik smoke dan tembakan menuju ke arah atas dari batunya masih belum terlalu on point untuk bisa mendapatkan knockdown. Rosemary pun bergerak. Ada granat yang dimasak. Ada health bar yang berkurang dari seorang Rosemary, tapi Juke malah bisa mendapatkan Daybot dan Mango pun tumbang. Rosemary dengan granat yang malah menghantam seorang Krypton. What happened ayah naon kumaha bang? Oh, masih ada Rosemary, masih ada Alpha. Dan saat ini Rosemary, apa yang akan dilakukan? Tapi Alpha sudah mulai melihat adanya satu pergerakan Hui Kwang di depan sana. Akan ada adu tembakan, sama-sama tidak punya obstacle sama sekali. Alpha akan memilih untuk regroup. Akan berusaha untuk melakukan tembakan dari bagian belakang. Berhasil didapatkannya. Hui Kwangnya knockdown. Ada satu nyawa kembali diselamatkan. Harusnya dari Alpha akan berusaha untuk melawan seorang Jukai di belakang pohon bersama dengan Rosemary yang melakukan mekanik hitam. Oh my god, Alter Ego win the fight ronde ke-8 untuk Alter Ego Ares. Kalau dilihat berhasil seru ya. Cuman masalahnya kalau lo inget Jel, di PMSL tuh pernah ada yang pindasi tapi gagal, dan itu nggak sekali dia coba. Gelo. Gue udah mendapat dah area-area open field kayak gini buat Alter Ego cuy. Lihat Barbar Gaming coy, langsung turun dari vehicle, bahkan nggak sampai turun, hanya nembak dari bagian jendela mobil. Dia juga bisa mendapatkan satu, tapi Rosemary bakal tumbang. Dua sudah berhasil mereka amankan, bahkan tiga, dan Hui Kwang bakal menjadi pemain terakhir. Alpha mendekat, disamperin, pindah seat tapi gagal. Hui Kwang malah yang bisa mendapatkan knockdown N ke arah pemain dari Alter Ego. Satu demi satu granat sudah mulai dimasak dan dilemparkan. 2 melawan 1, splash damage bakal masuk. Mango dipulangkan, low health untuk seorang Hui Kwang. Bisakah dia selamat? Itu medkit, darahnya langsung penuh. Oh bener, tergantung round dan tergantung berarti untuk ada dan tidaknya medkit ataupun medkit yang dipunya. Gelo, crazy Alter Ego. Oh my god. Kalau lagi open field tidak ada remnya, baik dari kaki, baik dari beam, baik dari apapun itu yang mereka miliki. Dan kita masuk ke ronde 10, kembali dengan mobilnya. Weh, Krypton, mekanik TikTok kembali, here we go. Didapatkannya 1-2 pemain, tapi Rosemary-nya knockdown, malah mereka yang terabsen oleh pemain bernama K tersebut. Dan juga dari Daybot, apa yang akan dilakukan bersamaan juga dengan Alpha. Ada satu upaya untuk revive, harusnya masih bisa dilakukan. Karena dari Roy, ada Hui Kwang. Baginya digunakan, maju ke arah bagian depan. Alpha begitu low, Hui Kwang dengan baginya pun selebel. Untungnya masih ada Alpha melakukan backup dari bagian batu besar. Ronde fix menang untuk Alter Ego Ares karena sudah 8 poin mereka kantongi. Ya. Udah.
Selesai itu King Roy. Welcome to semifinal berarti ya buat Alter Ego. Berarti yang Alter Ego akan Ya. menghadapi Cedal kalau gua nggak salah. Nanti kita pastikan di bracketnya, karena tadi gue nggak hafal dengan bracketnya. Tapi kalau misalkan sesuai dengan atas bawah, ya Selcom Digi Alliance versus Alter Ego Ares. Yap, untuk di semifinalnya, cuman bakal kita pastikan nanti begitu kita melihat untuk bracket yang muncul. Ada kucing! Nah ini kucing ada, anjing. Salah. Wah, gue dikatain sama pasta. Bukan. Oh, parah banget. Itu ini guys, itu hewannya guys. Parah banget ya Allah. Parah banget. Gila, ini framingnya terlalu dalam guys, sakit. Parah banget. Hati ini sakit. Anjingnya maju. Nah itu dia. Kayaknya yang udah nggak niat lebih kero ya daripada AE-nya ya. Iya lah, itu udah gak ngapa-ngapain, dia diem doang. Ya kan yang penting selesai aja rondenya ya. Jadi buat teman-teman yang nggak ngerti ini kenapa ya Roy kagak ngapa-ngapain, karena Alter Ego Ares sudah ngebekuin 8 poin untuk di game yang itu. Ini game 1 sama game 3 adalah game yang bakal dijalankan 14 ronde. Jadi gimana caranya lu bisa dapetin poin lebih banyak daripada si lawannya. Kalau dapetin poin lebih banyak daripada si lawannya, itu kan maksimal 8 ya. Minimal 8, sorry maksudnya. Minimal 8. Lu dapet 8 ya udah, lu akan menang gitu. Makanya kan Alter Ego udah berpoin 8. Ya udah, mau kaya kayak mau main panci. Nah, bebas ini mah. Ya, sebuah kebebasan. Tapi untung connect ya, nggak ada pengkhianatan kayak tadi ya. Udah pegang panci tiba-tiba ditembak. Iya, biar cepet aja lah, gak apa-apa lah. Aja selesaikan saja dengan cepat. Ayo maju panci, nggak usah pakai panci, udah kelarin aja malam main panci. Let's see. Ah, itu dia joget-joget manja bermain tengah lapangan di antara 3 apartemen. Kita lihat saudara-saudara, ada sebuah lomba 17-an yang terjadi di arah Yasnaya kali ini. Siapa yang akan bisa mendapatkan kemenangan dari panci-panci ini? Masih dipelototin saja. Wey, gak asik. Ada warga yang tidak ikut kegiatan di 17-an ini. Pak, Menggo Pak namanya Pak. Nah itu dia ya. Menggo rumahnya yang mana? Itu yang catnya biru. Oke. Ternyata yang biru rumah Pak RT. Waduh. Taunya anak Pak RT, makanya bebas. Kagak ikut kegiatan warga. Oh gitu ya. Kalau anak sesuatu berarti anak sesuatu lah gila. Wah parah. Wah framing balik gue. Wah framing balik. Gak bener cuy. Oh, gitu. Maksudnya itu hanya berlaku di Erangel ya. Erangel aja itu. Iya. Di negara Erangel berarti ya yang boleh seperti itu ya. Kalau negara-negara lain nggak boleh dong, nggak boleh bermain pangkat dong. Harus normalisasi semua. Emang ada negara yang bermain dengan jabatan? Nggak ada dong. Erangel kan, cuma Erangel doang. Oh Erangel. Kegiatan warga. Iya. Nah kan nih, tuh masih nggak main Menggonya. Iya. Nggak ada lah, mana ada negara bermain dengan jabatan. Itu dia selesai ronde 14. Ya, victory. Yeay. Untuk Alter Ego Ares. Satu tim Indonesia sudah berhasil lolos ke semifinal. Tinggal poin Donkey ID nih, karena habis ini poin Donkey bakal main menghadapi Faceclaim. Please lah 2-0 lah, please 2-0 please. Biar adil gitu loh, kayak 2 match pertama 2-1, 2 match terakhir 2-0, ya nggak sih? Makanya pengen interview, pengen interview poin Donkey ID pas mereka menang. Makanya. Padahal kalau misalkan tadi 2-0 Alter Ego, kita interview Alter Ego ya kayaknya ya. Iya, cuman Alter Ego ternyata pengen bikin greget sampai game yang ketiga gitu. Soalnya sayang udah pasang billing kalau misalkan mereka nggak main sampai game 3. Jadi harus totalitas sampai game yang ketiga mereka main. Ini Hiklik guys, Hiklik yang bisa kalian lihat ya. Dimana Alter Ego yang berhasil menjadi pemenang untuk di game yang ketiga dari match yang kedua. Habis ini masih ada match ketiga dan nanti juga masih ada match yang keempat. Di mana match ketiga kita bakal melihat poin Donkey ID menghadapi Faceclaim. Di match keempat kita bakal melihat Vampire menghadapi E-Arena. Dan finalis berarti sudah bisa dipastikan ya. Alter Ego masuk sama CDAL.
Lalu nanti untuk bracket bagan yang lainnya lagi kita bakal ngeliat lah antara Voindoki Faceplan, PPEA yang bakal dua tim ya bakal melanjutkan langkahnya ke semifinal besok. Karena besok bakal main semifinal best of 3 dan finalnya akan ada best of 5. Yes. BO7 nggak sih finalnya? Jujur. Hah? 7? Ya finalnya kan ini BO5, kedikitan nggak sih? BO7 nggak sih gitu? BO banyak ya BO-nya ya. BO. BO-nya 7 kan. 7. Aduh. Besok siapa yang nge-cast ya? Besok itu sebentar saya cek. Besok itu Eldoge harusnya. Besok Eldoge sama siapa ya? Oh ini dia, caster schedule. Besok tuh Sansui sama Eldoge. Oh makanya mau rondenya BO7. Iya, Gitu. soalnya dulu CR nomornya 7 di MU gitu. BO7. Iya. Ini gua ngasih tau jadwal nih. Buat bahasa Malaysia tuh casternya hari ini on the go sama si Hunter. Thailand tuh si Big Chris sama Zephyr. Penting gak sih gua ngasih info itu? Nah, terus habis itu besok Boleh. itu casternya buat bahasa Malaysia ada ada Emil ya, Emil. Terus sama Sultan. Thailand ada Big Crazy sama Glacius. Nah, Indonesia Sanskrit sama Eldoge besok. Bervariasi. Karena nggak mungkin dong tiba-tiba Sanskrit Doge disuruh nge-cast bahasa mana? Thailand kan nggak mungkin. Atau di bahasa Vietnam kan nggak mungkin gitu. Oh tidak mungkin itu ya. Terlalu aneh kalau itu ya. Mohon maaf ya. Bapak ya, tapi ini untuk data statistik dari Alter Ego, Ares dan juga Roy, dimana dari kecepatan seperti pergerakan Rosemary yang sangat cepat dan ternyata tiba-tiba MVP-nya debut. Seru Tapi banget setelah gue pikir-pikir, Apa tuh? tapi setelah gue pikir-pikir pas kayaknya ini nggak bisa jadiin patokan deh untuk maksudnya dibawa ke PMSL. Misalkan tadi kan si Krypton sama Debot Iya. ya kan jadi MVP.